Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzala ala 'abdil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullah. Jemaah, mari kita lanjutkan kajian kita. Insyaallah masih surat Al-Hasyr. Pagi ini kita mulai ayat nomor 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam tara ilal ladzina nafaqu yaquluna li ikhwanihim alladzina kafaru min ahlil kitab la in ukhrijtum lanakhrujanna ma'akum wa la nuti'u fikum ahadan abada wa in qutiltum lanansurannakum wallahu yashhadu innahum lakadzibun la in ukhriju la yakhrujuna ma'ahum wala in qutilu la yansurunahum wala in nasaruhum la yuwalluna al-adbara thumma la yunsarun. Jemaah sekalian yang berbahagia, pada ayat ini Allah menerangkan kita semuanya umat Islam diperintahkan Allah mewaspadai yang disebut orang-orang munafik. Sebagaimana yang dahulu terjadi pada masa Nabi Muhammad masih hidup, yang dikisahkan Allah yang lalu sudah kita kaji tentang orang-orang Yahudi. Kebanyakan mereka itulah orang-orang munafik. Seperti ayat nomor 11 ini Allah menjelaskan, alam tara, tidakkah kamu lihat, tidakkah kamu perhatikan, ilal ladzina nafaqu, orang-orang yang munafik. Orang munafik ini juga asalnya dari orang Yahudi yang sudah masuk Islam, tapi masuk Islamnya hanya berpura-pura. Dan orang yang munafik ini yaquluna, berkata, li ikhwanihim, kepada saudara mereka, alladzina kafaru min ahlil kitab, yaitu pada orang-orang yang kafir yang mereka itu sama-sama dari ahlul kitab. Apa isi pembicaraannya sampai nadanya sumpah orang munafik ini? La in ukhrijtum, jika kamu diusir, lanakhrujanna ma'akum, sungguh-sungguh kami akan keluar bersama kamu. Wala nuti'u fikum ahadan abada, dan kami tidak akan mentaati seseorang selama-lamanya. Jemaah, ayat ini berkaitan dengan yang kita bicarakan sebelumnya,
bahwasanya saat itu Yahudi sudah banyak yang diusir dari Madinah, sebagaimana Yahudi Bani Qainuqa. Dalam pembicaraan ini adalah Yahudi Bani Nadir yang mereka juga diusir dari Madinah karena perbuatan-perbuatan mereka. Oleh karena itulah sebagian dari mereka ada yang sudah masuk Islam untuk menyelamatkan dirinya supaya tidak sampai diusir. Tapi Islamnya mereka itu hanya berpura-pura, sebagai kedok, sebagai topeng, untuk supaya dirinya tidak terusir dari Madinah. Dan orang-orang munafik ini berkata kepada saudaranya yang dari golongan Yahudi juga, tapi mereka yang masih kafir, tidak mau mengikuti agama Allah. Mereka masih bersikeras mengikuti agama mereka yang dianggap benar. Padahal seluruh agama yang diikuti oleh orang ahlul kitab, mulai saat itu sudah banyak perubahan-perubahan dari aslinya, baik Yahudi maupun Nasrani. Masing-masing golongan ini tetap meyakini bahwasanya Allah itu punya anak. Oleh karena itulah ajaran-ajaran yang dianggap benar itu sesungguhnya tergolong ajaran yang sesat, ajaran yang lagi tidak tauhid, dan mereka itu semuanya sudah tergolong orang-orang musyrik. Maka dalam hal ini tetap disebut oleh Allah bahwa mereka itu adalah kafaru. Mereka itu tetap tergolong orang-orang kafir. Maka janji-janji orang yang munafik dari golongan Yahudi yang sudah masuk Islam, menjanjikan akan senantiasa membantu dan membela saudaranya sendiri, meskipun mereka itu tetap dalam kekafirannya karena sama-sama Yahudi. Jemaah, itulah yang disebutkan, jika kamu diusir, pastilah kami akan keluar bersama kamu. Dan saya tidak akan mentaati siapapun di antara kamu, orang-orang Yahudi maupun siapa saja, saya tidak akan mentaatinya selama-lamanya. Tapi apa yang dikatakan Allah bahwa mereka itu benar-benar pendusta. Mereka itu tidak sesuai dengan apa yang disampaikannya. Karena orang-orang munafik itu tidak ada lain kecuali mereka itu berdusta. Itulah yang disebutkan Allah, wallahu yashhadu innahum lakadzibun. Allah menyaksikan bahwasanya mereka orang-orang munafik itu lakadzibun, sungguh-sungguh tergolong orang yang berdusta. Jemaah, itulah disebut munafik karena masih ada sifat nifak di dalam hatinya. Nifak itu bahasa kita hanyalah berpura-pura, pengakuan Islam tapi batinnya masih tetap kafir. Oleh karena itulah orang munafik menurut ketetapan Allah tetap berada di neraka meskipun mengaku beragama Islam. Itulah penjelasan Allah dalam surat An-Nisa ayat 145, bahwasanya innal munafiqina fid darkil
asfali minan nar. Sungguh orang-orang munafik itu berada di neraka yang paling bawah. Berarti setiap apa yang dilakukan oleh orang munafik, seandainya yang dilakukan itu sesuai dengan syariat Allah seperti sholat, puasa, zakat, haji, dan bahkan seandainya orang munafik itu hafal Quran, tetap semuanya itu nggak akan diterima Allah. Kenapa demikian? Karena orang munafik itu sesungguhnya orang yang tidak akan menolong agama Allah. Justru orang munafik itu orang yang senantiasa menghancurkan agama Allah. Itulah sebabnya tokoh munafik yang meninggal pada masa Nabi yang tersohor terkenal, Abdullah bin Ubay bin Salul, saat meninggal Nabi dilarang menyolatinya. Ini yang sering saya mendapatkan pertanyaan, Ustadz, kenapa kok Allah melarang orang munafik itu meninggal untuk disolati? Sebab ketetapan Allah orang munafik itu neraka. Kalau seandainya Nabi menyolatinya, ini menjadi dilema nantinya. Bukan berarti Allah bingung begitu, tidak. Allah tidak akan pernah bingung. Dalam ketetapan Allah surat An-Nisa ayat 145 orang munafik itu neraka. Padahal doa-doa Nabi yang disampaikan pada Allah itu termasuk bagian doa yang dikabulkan Allah. Kalau seandainya Nabi menyolati orang munafik, ini bagaimana nanti jadinya? Kalau doa Nabi ditolak Allah, nah ini jangan-jangan nanti wong Nabi aja berdoa ditolak, lah ini malah menjadi pelecehan orang banyak. Itulah sebabnya Allah melarang Nabi menyolatinya, supaya ketetapan Allah ini jelas bahwasanya orang munafik apapun ibadah yang dilakukannya tetap ditolak oleh Allah ibadahnya itu. Baik itu menurut syariatnya benar, sholatnya benar, zakatnya benar, puasanya benar, hajinya benar. Tapi karena orang munafik itu hanyalah orang yang berpura-pura Islam, dengan berpura-puranya itulah yang seluruh amal ibadahnya tertolak. Jangankan terhadap agama Allah, terhadap saudaranya sendiri yang kafir saja mereka sudah menipu. Berjanji akan menolong tapi tidak akan menolongnya. Kalau diusir saudaranya, mereka orang munafik juga ikut keluar bersama-sama mereka. Nyatanya tidak. Mereka tetap tinggal di Madinah karena mereka mengakui dirinya sebagai orang Islam. Itulah ayat nomor 12 Allah menyatakan, la in ukhriju la yakhrujuna ma'ahum. Sungguh benar-benar jika mereka itu diusir, pastilah orang munafik la yakhrujuna ma'ahum, tidak akan keluar dari Madinah bersama mereka. Wala in qutilu la yansurunahum,
jika mereka diperangi sungguh-sungguh, orang munafik itu tidak akan menolong mereka. Wala inna saruhum la yuwallunal adbara thumma la yunsarun. Jika seandainya mereka itu menolong mereka dalam kepura-puraannya, kalau terjadi peperangan terhadap mereka dan mereka diperangi, orang munafik ikut nimbrung saja, setelah itu meninggalkan, berpaling dari peperangan itu. Summa la yunsarun, dan kemudian mereka itu tetap tidak akan mendapatkan pertolongan dari Allah. Jemaah sekalian yang berbahagia, inilah Allah menjelaskan watak dan sifat orang-orang munafik, sekaligus menunjukkan orang-orang Yahudi itu memang benar-benar orang yang tidak pernah berterima kasih kepada Allah. Itulah hingga sekarang antara Yahudi yang kafir dengan Yahudi yang munafik tetap bersekongkol dalam satu tujuan hidup di dunia ini, yang penting happy, yang penting bisa mendapatkan kenikmatan dunia yang melimpah ruah. Masalah agama tetap mereka itu akan merusaknya. Lebih-lebih di akhir zaman ini tinggal satu ajaran-ajaran yang benar, yaitu agama Islam, dan mereka pasti akan masuk Islam dengan kepura-puraannya itu bukan untuk menegakkan agama Allah, tapi justru untuk menghancurkan agama Allah. Itulah orang-orang munafik dari golongan orang Yahudi yang sudah berhasil merusak agama Allah, yaitu agama Taurat dan agama Injil. Masing-masing kitab Allah, Taurat dan Injil ini sudah dirombak, sudah disalin oleh mereka-mereka yang merusak agama Allah. Tapi anehnya mereka tetap mengatakan hadza min indillah, ini datangnya dari Allah. Itulah hingga sekarang umat Islam di akhir zaman ini banyak yang terpengaruh mengatakan semua kitab yang ada itu dari Allah, dan semua agama itu semuanya dari Allah. Inilah karena urean-urean orang munafik yang menipu kita, orang-orang yang beriman sesungguhnya. Akhirnya itulah yang didukung oleh orang-orang kafir, menjadi kesepakatan seluruh manusia bersama bahwa dalam rangka untuk supaya tidak terjadi peperangan antar agama, karena itu akan menyengsarakan kita, maka mereka mengeluarkan pernyataan, dan itu dianggap benar oleh seluruh manusia baik muslim maupun non muslim, jangan bawa-bawa agama dalam urusan kemanusiaan, jangan bawa-bawa Quran dalam urusan kemanusiaan, politik dan negara. Akhirnya kita semuanya umat Islam tertipu dengan uraian orang-orang munafik, dan itu dianggap yang benar sekarang ini. Urusan agama, urusan pribadi masing-masing orang yang beragama. Islam dengan cara Islamnya, bagaimana pribadi orang Islam kepada Tuhannya. Kristen untuk orang Kristen, bagaimana orang Kristen itu sendiri kepada Tuhannya. Yahudi, Hindu, Buddha, Konghucu dan seterusnya dinyatakan seperti itu karena urusan agama, urusan pribadi masing-masing yang beragama. Indah sekali uraian ini, tapi semuanya itu menjadi salah menurut Allah.
karena tidak pernah ada satupun di dalam ayat Al-Quran yang menjelaskan seperti itu, baik al-hadis. Semuanya itu sumbernya adalah dari manusia. Lebih-lebih dalam hal ini mereka manusia yang sudah menjadi munafik menurut keterangan Allah, dan mereka itu sponsornya tidak ada lagi kecuali banyak dari orang Yahudi. Hingga sekarang kita lihat bagaimana brutalnya orang Yahudi. Yang aneh, umat Islam diberitahu Allah, dinyatakan orang Yahudi itu orang yang paling keras memusuhi orang yang beriman. Umat Islam tidak percaya itu, dianggap orang Yahudi adalah orang yang baik. Kan tidak semua orang Yahudi demikian, hati-hati. Semua yang disebut orang Yahudi dari dulu memang merusak agama Allah. Sebab mereka orang-orang Yahudi, kalau kita lihat sekarang ini di akhir zaman, mereka itu pasti ada rasa dendam kesumat karena dahulu mereka itu pasti diusir. Dalam ayat yang kita kaji, mereka itu diusir dari Madinah. Apalagi kalau kita lihat secara umum, orang Yahudi itu juga pernah disakiti oleh Hitler. Nah sekarang ini seolah-olah mendapat angin karena kekuasaan di tangan orang Yahudi, maka semua orang Yahudi sepakat menjadi satu. Baik Yahudi yang di Bani Israel, di Israel negerinya sekarang ini, maupun Yahudi yang ada di Amerika, Yahudi yang ada di Inggris dan Prancis akan tetap menjadi satu. Dengan tujuan satu, mengembalikan Yahudi Raya. Inilah yang mereka inginkan. Dan soal agama mereka tetap akan merusaknya. Dalam pengertian, tidak mungkin Yahudi menghapus agama Islam. Tidak mungkin Yahudi menghapus agama Kristen. Tidak mungkin Yahudi menghapus agama Hindu, Buddha, dan seterusnya. Semua agama memang diperintahkan untuk berpegang teguh pada ajaran-ajaran masing-masing yang diyakini oleh pemeluknya. Cuman satu kehendak Yahudi, janganlah agama dibawa dalam kehidupan kemanusiaan. Janganlah agama itu dipakai dalam urusan-urusan politik dan negara. Itulah yang diminta mereka orang Yahudi. Agama urusan pribadi kita kepada Allah. Agama urusan masjid. Agama urusan musola. Agama urusan akhirat. Padahal menurut Allah, agama diturunkan Allah itu mengatur tatanan kehidupan manusia, supaya manusia bisa mendapatkan kenikmatan dunia maupun kenikmatan di akhirat nanti, yaitu surga. Tanpa agama manusia tidak akan masuk surga. Namun agama yang satu-satunya diridhoi Allah di akhir zaman ini hanyalah agama Islam. Inilah yang tidak pernah disosialisasikan oleh umat Islam sendiri. Bahkan kita mengikuti pemikir orang-orang Yahudi dengan uraiannya dianggap benar. Bahwa urusan agama, urusan pribadi-pribadi manusia kepada Tuhannya. Sesama orang yang beragama harus saling menghormatinya. Akhirnya tidak boleh membawa agama dalam rangka meletakkan agama pada tempatnya, karena agama itu sakral. Tidak boleh kita bawa dalam urusan kemanusiaan. Pasti nanti akan terjadi gegeran antar agama. Kalau kita senantiasa gegeran tidak sesuai dengan tujuan Islam, Islam itu damai, Islam itu sejahtera. Itulah rayuan-rayuan mereka orang kafir.
akhirnya dicampur aduklah yang hak dengan yang batil, Islam dengan yang lain, padahal Allah sudah menjelaskan bahwasanya orang Islam tidak sama dengan orang yang kafir. Dan orang yang kafir itu menurut Allah adalah orang yang beragama selain agama Allah. Mereka itu tetap disebut orang kafir. Makanya ada ayat Al-Kafirun. Dalam uraiannya, la a'budu ma ta'budun, aku tidak menyembah apa yang kamu sembah. Berarti orang kafir itu salah kalau dikatakan orang yang tidak beragama. Orang kafir itu salah kalau dikatakan orang yang tidak bertuhan. Orang kafir dari dulu meyakini dirinya bertuhan dan meyakini dirinya itu beragama. Namun agama mereka menurut Allah adalah agama batil. Dan orang yang merusak agama adalah orang-orang munafik. Itulah hingga sekarang orang munafik gentayangan di mana-mana dan mereka semuanya mengaku sebagai agama Allah yang diikuti, tapi hanyalah berpura-pura saja. Dalam kehidupan dunia itulah yang difokuskan menjadi tujuan hidupnya. Yang penting mereka hidup happy, hidup senang, harta banyak, pangkat tinggi, bisa menguasai seluruh manusia, berarti mereka sudah menyatakan dirinya berhasil. Itulah yang kita tidak boleh tertipu, kita tidak boleh mengikuti mereka, karena mereka itu adalah perusak agama Allah. Mudah-mudahan dengan keterangan ini dan apa yang diuraikan Allah ayat 11 dan 12 ini sungguh-sungguh mengungkap bagaimana orang munafik itu sendiri. Jangankan kepada orang yang beriman, kepada saudaranya sendiri yang sesama ahlul kitab saja mereka berdusta, apalagi kepada kita umat Islam. Tentunya kita akan ditipu terus-menerus hingga akhir zaman. Jemaah, dengan keterangan ini mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran dan kita bisa menguatkan keimanan kita yang tauhid, agar kita ini benar-benar nanti mendapatkan pertolongan Allah baik di dunia ini maupun di akhirat nanti. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum innawal ghafurur rahim. Silakan kalau ada yang perlu disampaikan, monggo. Saya stop dulu 2 ayat. Silakan Bapak, monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Zaman riwayat, zaman kehidupan Rasulullah Muhammad, ada sahabat yang berjihad di jalan Allah. Dia betul-betul berani, tetapi Rasulullah bilang bahwa orang itu masuk neraka. Karena apa? Karena orang tadi kena panah dan dia tidak sabar di dalam sakitan itu hingga dia menusuk dirinya dengan pedang sehingga mati, bunuh diri. Apakah orang tersebut itu masuk neraka seterusnya atau bagaimana Ustaz? Ya, terima kasih. Ya. Dalam ketetapan Allah memang ada kalanya orang itu khalidina fiha abadan di neraka. Ada yang memang sebatas kesalahannya dan kelak akan dimasukkan Allah surga. Dalam hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, selama orang itu ada setitik iman di dalam hatinya. Nah, soal titik iman dalam hati manusia yang di neraka, kita manusia tidak bisa menilai. Yang menilai itu Allah sendiri. Jika ada iman yang di dalam hatinya, kelak orang itu akan dientas, istilah bahasa kasarnya.
Nah, soal berapa tahun di neraka, wallahu a'lam. Yang tahu hanya Allah. Sebab satu hari menurut Allah bisa 1000 tahun menurut kita. Jadi kalau ada anggapan seperti orang Yahudi dalam Al-Quran mengatakan lan tamassanan naru illa ayyaman ma'duda. Kami orang Yahudi itu tidak akan disiksa Allah kecuali beberapa hari saja. Berbicara beberapa hari, jumlah hari dalam satu putaran hanya 7. Cuman 7 itu berputar hingga sampai 4 kali, akhirnya ada hitungan 1 bulan dan seterusnya. Karena satu putaran hari itu disebut 1 minggu. Jadi kalau disiksa 7 hari, jika Allah memberlakukan satu harinya 1000 tahun, berarti 7000 tahun menurut kita baru dintas. Pinten generasi nih 7000 tahun. Baru diangkat Allah. Itulah Allah katakan wal asri innal insana lafi khusrin. Manusia hidup di dunia pol 1000 tahun, Pak. Itu berlaku zaman Nabi Nuh dulu. Karena Nabi Nuh menjadi nabi itu 950 tahun. Berarti usianya manusia saat itu bisa mencapai 1000 tahun. Sekarang ini mencapai 100 saja sudah susah. Cuman beberapa hari yang lalu dikisahkan dalam televisi, ditayangkan di Indonesia ini ada manusia yang usianya menurut catatan sensus kependudukan itu 135 tahun. Mungkin ini kalau terjadi di Indonesia ya se-Indonesia baru 1 itu mungkin. Termasuk manula, manusia langka sudah. Usia 135 tahun berarti 2 kali lipat Nabi lebih sedikit. Ya, Nabi 63 dikalikan 2, 6, 126. Kalau mencapai 135 berarti lebihnya kurang lebih ya 10 tahun. Insya Allah seperti itu Bapak. Jadi salahnya tadi karena dia menyalahi dirinya sendiri, makanya orang bunuh diri itu tidak akan beruntung. Biarpun sampai mati syahid, dalam pengertiannya dia ikut berperang, tapi karena terluka tidak tahan dengan lukanya itu, kemudian membunuh dirinya, ya mati terakhirnya bukan mati syahid namanya, mati bunuh diri. Ya itu tadi, kalau imannya tidak terbakar, kita tidak bisa menetapkan Bapak. Ya, keterangan Allah kan hanya ada khalidina fiha abadan. Dalam neraka ada yang tidak pakai abadan. Yang tidak pakai abadan itu insya Allah dengan keterangan Nabi, mereka yang masih titik iman di dalam hatinya tidak terbakar. Tapi kalau di dalam hatinya titik iman itu sudah terbakar, tidak akan dintas Allah. Nah, semuanya ini tergantung dari perbuatan manusia itu sendiri. Insya Allah demikian Bapak. Jadi kita manusia tidak bisa menentukan orang itu nanti masuk surga apa enggak, Pak, tidak bisa. Cuman keterangannya di dalam hadis Nabi demikian, orang yang masih punya titik iman, makanya melihat dari hadis Nabi, mangkana akhira kalami la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir hayatnya la ilaha illallah masuk surga. Ini pertama rangsangan supaya orang itu mempertahankan ketauhidan.
Yang kedua, upaya maksimal kalau mau mati mengucapkan la ilaha illallah. Permasalahannya, sampaikah dan bisakah orang seperti itu? Wong Abu Thalib saja waktu akan meninggal dijaga Nabi, diajari Nabi, tidak bisa menirukan, bahkan tidak bisa mengucapkannya sampai matinya. Oleh karena itu berbicara mangkana akhira kalami la ilaha illallah dakhalal jannah itu tentunya orang yang sebelum dia mati sudah benar-benar menjadi hamba Allah yang tauhid dan senantiasa mengikuti apa yang diperintahkan Allah. Dalam arti ibadahnya dia juga betul-betul dijaga. Fi sholatihim daimun, mereka yang sholatnya tergolong sholat daim. Dalam pengertiannya tidak seperti sholatnya orang munafik. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Orang munafik itu kalau sholatnya hanya males-malesan saja. Nek kober sholat, nggak kober, nggak sholat. Itu bahasa nenek moyang dulu ada istilah sholat kober. Lagi mood sholat, nggak sholat. Biasanya terjadi seperti itu. Orang itu kalau sudah sumpek malah nggak sholat. Loh ini malah terbalik. Tapi tidak sedikit orang semakin tinggi kekuasaannya, semakin kaya raya juga semakin banyak meninggalkan sholat. Insya Allah demikian Bapak. Wonten malih monggo silakan, ya Bapak. 2 kali Pak biasa. Ya. Tadi keras sekali. Nah, itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kenapa Bapak? Saya tidak pernah lihat apa-apa. Silakan. Ya. Ya, ini yang saya tidak tahu penjelasan contohnya gimana, baik-baiknya itu dalam hal apa, yang saya juga tidak bisa menentukan nantinya. Saya memang tidak pernah melihat acara itu karena waktu acara itu saya tidak pernah di rumah. Katanya hari Minggu ya Bapak ya? Betul, Minggu. Nah saya Minggu itu kadang-kadang mulai asar sampai pulang jam 10 di rumah. Dan tidak pernah lihat itu. Contoh misalnya gimana Bapak? Ya. 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 Semua kebaikan yang menurut manusia belum dinilai ibadah oleh Allah. Kebaikan yang dinilai ibadah menurut syariat. Saya ambil contoh Bapak, subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, baik atau jelek? Baik. Kalau kita baca di luar sholat, kita zikir kepada Allah dengan kalimat itu tetap dinilai ibadah. Ya tak? Bahkan Nabi memerintahkan ringan di bibir,
di lisan tapi mantap dalam timbangan, yaitu subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Tapi kalau kita sholat takbiratul ihram, supaya sholat kita mantap dan khusyuk, kita mulai bukan Allahu Akbar, kan sedikit sekali, ringan. Biar mantap, kita mulai dari setelah niat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Apa nanti sholat kita sah? Ini sama-sama kalimat zikir loh Bapak ya. Zikir benar, tapi ditempatkan pada yang tidak pada tempatnya, itu namanya zolim. Jadi zolim itu menurut bahasa Indonesia orang yang menganiaya secara fisik. Menurut keterangan bahasa Indonesia, zolim itu menganiaya. Dan menganiaya itu menurut bahasa kita, orang yang menyakiti orang lain dengan cara memukul orang itu sampai babak belur, disebut orang itu menganiaya. Padahal kalimat zolim itu menurut Allah, seperti tadi takbiratul ihram, kita tidak pakai Allahu Akbar sebagaimana yang diajarkan Nabi, tapi kita membuat sendiri subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Hancur sholat kita. Contoh lain, baca Quran bagus. Kita habis sholat duhur buka Quran, habis sholat subuh buka Quran, ibadah. Tapi waktu Bapak sujud, yang terakhir supaya sujudnya lama dan supaya tambah bagus sholatnya, setelah subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma gfirli atau subhana rabbiyal a'la, kemudian kita tambahkan Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Padahal surat Yasin, Quran, apa ini tambah bagus sholat kita? Enggak, tambah hancur. Jadi baik menurut manusia belum tentu baik menurut Allah. Kalau ditanyakan siapa yang mengatakan baca surat Yasin itu jelek? Baca Quran kan baik, tapi waktu sujud di dalam sholat kita baca Quran, apa tambah baik? Padahal menurut manusia kalau baik ditambah baik menjadi dua baik. Baik dikalikan baik menjadi baik kuadrat. Kalau ibadah tidak bisa hitung-hitungan seperti itu. Jadi kalau yang tadi uraiannya apa yang disampaikan sinten tadi? Mario, yeah. Baik menurut akal belum tentu baik menurut Allah. Itulah orang kafir zaman Nabi mengedepankan akal pikirannya, akhirnya tidak mau mengikuti agama Allah. Nah, kita sekarang kalau sudah Islam tapi yang kita kedepankan akal, hati-hati. Akhirnya kita bisa jauh dari hukum Allah. Kenapa demikian? Karena direkayasa terus Al-Quran itu. Disesuaikan dengan akal pikiran sekarang, kekinian katanya. Kalau tidak sesuai dengan akal nggak diterima, karena yang dibesar-besarkan ad-dinu aklun, agama itu akal. Itulah salah memahami makna ad-dinu aklun. Pengertiannya ad-dinu aklun itu sudah diuraikan lanjutannya, la dina liman la aklalahu.
Agama itu akal. Tidak beragama orang yang tidak berakal. Berarti pengertian agama itu akal ialah agama bagi orang yang berakal. Orang yang tidak berakal tidak diwajibkan Allah beragama. Siapa orang yang tidak berakal? Nah, kalau orang yang tidak punya akal itu akalnya ndak ada, itu keliru. Wong Allah memberikan akal. Ingat bicara hidayah ada 4. Pertama hidayah insting, naluri, pembawaan. Contoh, bayi menangis. Ini hidayah, bukan ajaran orang tua. Kalau ada orang tua mengajari anaknya menangis, lagunya menangis itu enggak sama. Orang Indonesia dengan orang Belanda lagu nangisnya enggak sama nanti. Orang Indonesia terdiri dari bermacam-macam suku. Kalau orang Jawa mengajari anaknya nangis, lagunya Cecak Rowo nanti. Orang Madura mengajari anaknya menangis, lagunya Naupoteh. Nah, orang Bugis lagunya apa? Angin Mamiri. Jadi lagu bayi menangis nanti nggak sama karena diajari oleh orang tua masing-masing. Coba lihat bagaimana irama nangisnya bayi sak donya sama. Cuman suara kecil besarnya memang sudah diciptakan Allah demikian. Ada orang itu suaranya besar, ada orang itu suaranya kecil, tapi irama menangis itu loh sama. Tatkala bayi dicubit menangis, nggak usah diajari itu. Dicubit aja langsung menangis. Kecuali kalau memang dari awalnya sudah diciptakan Allah kelainan. Lain loh Pak. Itulah hidayah. Kedua hidayah panca indera. Tapi manusia sering lancang mengaku punya indera keenam. Jadi kalau ada orang mengakui punya indera keenam, itu berarti sudah di luar hidayah. Hidayahnya itu 2, 1 insting, 2 panca indera. Bagi hewan sudah sempurna. Hewan sudah sempurna. Kalau manusia belum sempurna. Baru Allah berikan 1 hidayah, akal. Dengan akal manusia bisa membuat apa saja yang dengan keinginan manusia itu. Ini karena akal manusia yang membuat mikrofon, yang membuat pemancar untuk disiarkan ke seluruh dunia diterima lagi bisa, baik itu radio maupun televisi. Sekarang manusia bisa membuat alat kecil yang multi kegunaannya, bisa untuk televisi, bisa untuk radio, bisa untuk bicara, bisa untuk bisik-bisik. SMS itu kan bisik-bisik. Kalau dulu bisiki kita harus dekat dengan telinga, ditutupi lagi gini, jangan bilang siapa-siapa, itu bisiki. Tapi sekarang bisik-bisik, Indonesia Amerika bisa bisik-bisik sekarang. SMS menyebarnya sekarang porno action. Ini bukan Indonesia, sak donya ini sudah. Alat yang dibuat itu dari manusia dengan kekuatan akal. Tapi manusia tidak bisa membuat jembatan Sirotol Mustaqim. Kalau jembatan Suramadu berhasil, nanti menghubungkan Selat Sunda dari Pulau Jawa ke Sumatera, akan diprogram dengan akal, nggak pakai ngaji Pak yang membuat itu.
Tapi manusia untuk membuat jalan ke surga nggak bisa. Itulah Allah turunkan satu lagi hidayah. Yang nomor 4 yaitu Islam. Sebagai hidayah. Yaitu agama tauhid. Kalau agama musyrik bukan hidayah, itu budaya. Makanya mereka orang kafir yang menyeru kita supaya kita ini memperbesar budaya. Bagi mereka itu enggak dosa, tapi kalau kita nanti dianggap Allah nyimpang dari hidayah. Karena Islam bukan budaya, Islam itu hidayah. Inilah yang manusia tidak pernah tunduk dengan hidayah Islam. Akhirnya Islam direkayasa. Karena akal pikiran yang dinomor satukan. Insya Allah demikian Bapak. Jadi kalau memberati akal pikiran, berarti hidayahnya yang ditinggalkan. Yang disebarluaskan adalah budayanya. Itulah sekarang terbukti kita diajak orang kafir berbudaya. Semua ngomong budaya, budaya, budaya. Akhirnya Islam dibudayakan, budaya diislamkan. Hancurlah agama Allah. Islam bukan budaya, Islam itu hidayah. Insya Allah demikian Bapak. Jadi kalau hanya benar menurut akal, belum tentu benar menurut Allah. Belum tentu loh Bapak. Bukan semuanya loh ya. Kadang-kadang ada yang sesuai. Namun demikian kalau yang diberati akal pikirannya, agama yang ditinggalkan itu sama saja artinya. Tetap nantinya tidak akan dinilai Allah ibadah. Karena ibadah itu landasannya adalah agama. Terakhir, satu, ya. Apa Pak? Besok diancam Allah itu. Kalau sekarang gegeran Bapak. Nanti dibaca ulang surat An-Nisa ayat 60 ayat 61. Ya iya Allah yang mengatakan nantinya. Kalau kita yang mengatakan gegeran Pak. Bacoan Pak. Kenapa demikian terjadi? Karena hukum Allah sudah sama-sama ditinggalkan. Seandainya hukum Allah berjalan, enggak berani macem-macem. Pasti kena hukum. Enggak peduli rojo, enggak peduli presiden. Tapi kalau sekarang ini, kalau yang melanggar orang pangkat-pangkat, bisa yang jadi korban orang yang menuduh malah. Nggih. Nek gak percaya sampean buktekno, sampean tuduh wong pangkat-pangkat sampean lak dipenjarakan, melecehkan nama baik. Sebab sampean nek dikon buktekno ya gak iso. Wong korupsi iku gak gelem atik njaluk kwitansi lho, Pak. Karuan nek korupsi dikeki kwitansi gelem tanda tangan, oh kecekel kabeh, Pak. Minta uang tapi ndak gelem dikeki kwitansi. Ya kan? Buktinya kan gitu. Hanya minta uang, berapa jumlahnya? Bargaining, tawar-menawar. Mau sekian, ndak mau ya sudah. Tapi Pak, ini tolong kwitansinya ditandatangani. Tempeleng jenengan, wong aku wong pangkat kon sodori ngene, lak padha kon jebak aku lah. Terus sampean lapor bahwa si A ini korupsi, minta uang saya. Sampean diwali. Melecehkan nama baik. Tapi nek hukum Allah berjalan tidak bisa begitu. Insya Allah demikian. Mudah-mudahan kita dilindungi Allah dan kita diberi Allah kekuatan iman serta ilmu yang manfaat agar kita selamat
di dunia, selamat pula di akhirat, dijauhkan dari siksa nerakanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.